Selamat pagi Sobat ICC, selamat bergabung di Devotion pagi ini. Pagi ini Devotion berjudul Bersinar Seperti Matahari. Kita akan baca firman Tuhan di Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan saya akan bacakan buat Sobat ICC yang mau buka Alkitab dalam versi apapun boleh, kita akan baca sama-sama. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Cerita ini bicara mengenai kerajaan sorga. Dan ada satu hal yang kita mau perhatikan pagi ini, yaitu plot. Plot itu adalah jalan cerita. Bagaimana alur ceritanya tersambung dari satu kejadian ke kejadian lain. Di dalam plot di atas, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di cerita ini. Tentunya saudara tahu kalau di dalam cerita itu ada protagonis, ada antagonis, itu karakter atau tokoh yang ada di dalam cerita yang membuat ceritanya jadi terekspresikan. Jadi kita tahu jalan ceritanya melalui tokoh-tokoh atau karakter itu. Plot cerita tadi menunjukkan ada sebuah rencana dari sang protagonis. Dalam cerita ini tuan dari ladang itu, tapi perbuatan si antagonis atau si musuh tadi di ayat tadi disebutnya musuh berusaha menggagalkan rencana itu. Terus pasti di sini ada konflik-konflik yang terjadi. Mungkin si hamba-hamba juga merasa apakah ini keputusan yang terbaik, apakah ini akan mengganggu pertumbuhan gandum di ladang. Mungkin bagi si gandum-gandumnya juga bertumbuh bersama dengan lalang itu kan tidak mudah seperti perumpamaan yang diceritakan sebelumnya di Matius 13 ini. Mungkin itu ada ceritaan benih yang bertumbuh di antara lalang, jadi mereka berebut nutrisi dari tanah, kemudian terhimpit. Itu juga tidak mudah, ada konflik dulu di sini. Tapi kemudian sang protagonisnya memiliki jalan keluar, yaitu tunggu sampai akhir. Tunggu sampai akhir. Nah biasanya kalau kita nonton film juga, kita pengen tahu akhirnya kayak apa. Kita biasanya ilfeel banget, nggak suka banget kalau ada cerita yang endingnya udah dibocorin dulu ke kita. Jadi kita udah nggak excited lagi nonton filmnya, alurnya udah nggak tegang lagi gitu menghadapi apapun kejadiannya, kan udah tahu ujungnya pasti itu gitu. Dan di sini ada ending yang orang-orang bilang klisenya happily ever after. Ini kayak cerita fairy tale banget, ujungnya selalu happy. Tapi di sini ini adalah sebuah ending yang direncanakan oleh sang protagonis. Dalam hal ini Tuhan sendiri. Sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Saya namai seperti itu, kemenangan yang gilang gemilang. Plot seperti ini sangat umum dipakai. Saudara yang suka banget film-film box office pasti tahu, sangat familiar dengan plot seperti ini. Ini sebetulnya plot cerita Alkitab banget. Cerita keselamatan itu plotnya seperti ini. Coba lihat beberapa film di mana misalnya jagoannya gitu ya, boga lakonnya gitu, superhero-nya ini punya rencana penyelamatan, mau menyelamatkan
misalnya orang di satu kota misalnya begitu. Terus ada penjahat, biasanya penjahat ini kan menyebarkan tipuan-tipuan, memanipulasi sehingga orang tidak percaya sama superhero-nya. Kemudian si superhero harus menderita dulu untuk membela kebenaran, untuk tetap bisa menjalankan misinya. Tapi ujungnya penjahatnya selalu dikalahkan oleh superhero. Saya rasa ya, ini sutradara-sutradara yang memenangkan box office penjualannya tinggi, ini berhutang sama plot cerita Alkitab, karena cerita keselamatan itu seperti itu. Bagaimana di dalam ceritanya ada konflik-konflik besar yang terjadi, dan betul ada musuh yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tapi ujungnya sudah dijaminkan oleh Tuhan bahwa ini akan jadi kemenangan yang gilang gemilang. Saya ingin highlight di Matius 13 ayat 13. Di sini Tuhan Yesus tuh ditanya sama murid-muridnya, kenapa banyak cerita? Karena di dalam Matius 13 ini ada beberapa cerita yang Tuhan Yesus ceritakan untuk memberikan gambaran tentang kerajaan sorga. Ada cerita tentang kerajaan sorga dalam perumpamaan penabur. Perumpamaan ini kata gampangnya itu cerita. Penabur, lalang di antara gandum yang tadi kita baca, biji sesawi dan ragi, harta terpendam dan mutiara yang berharga, dan cerita tentang pukat. Kenapa mesti ada cerita ini, cerita itu, cerita lagi untuk memberikan gambaran tentang kerajaan sorga. Di Matius 13 ayat 13 Tuhan Yesus bilang gini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi tujuannya kita loncat ke ayat 35b. Tuhan Yesus bilang, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan atau bercerita. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi tujuan dari Tuhan menceritakan cerita ini tuh jelas, supaya rahasianya, endingnya itu udah ketahuan dulu sama kita. Karena kita yang menjadi tokoh dalam cerita itu, kita yang menjadi karakter di dalam plot, di dalam jalan cerita ini. Peran mana yang kita mainkan? Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah kepastian bahwa dalam peran apapun yang kita mainkan di sini, ujungnya adalah kemenangan yang gilang gemilang bersama Tuhan. Kita mau lihat di ayat 43a, ini menjadi petunjuk, menjadi clue buat kita. Peran apa yang kita mainkan di sini? Dikatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saya sempat cek kata bercahaya atau bersinar, ini di bahasa aslinya itu eklamsosin. Ini artinya apa? Saya menemukan sebuah kata dalam bahasa Inggris ketika cari penjelasan mengenai kata eklamsosin ini, yaitu to be resplendent. Dan saya belum pernah come across kata ini, resplendent. Jadi saya cari resplendent itu apa? Nah, ternyata artinya luar biasa banget. Kalau diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia tuh begini, terlihat begitu memukau sehingga menjadi sangat menarik. Attractive and impressive through being richly colorful or sumptuous. Sumptuous itu splendid or expensive looking. Jadi memukau banget sampai menjadi sangat menarik bagi orang-orang. Itu karakter kita, itu tokoh yang kita mainkan di situ. Itu tokoh yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kamu jadi karakter yang seperti itu, yang so splendidly looking. Jadi orang-orang tertarik melihat kita. Di dalam penjelasan yang lain, ini menarik banget sampai saya cek beberapa penjelasan. Saya menemukan ini, kata ini dibandingkan dalam sebuah ayat yang menggunakan kata yang sama di kitab Daniel. Jadi artinya adalah sebuah image yang seperti ini. Matahari yang muncul di balik awan. Jadi tadinya ada gelap, mendung, awan-awan. Tiba-tiba secara
splendidly, mataharinya keluar dari balik awan. Bayangkan kita melihat cahaya yang langsung berpendar, langsung indah banget. What a grand view. Itu karakter saudara, itu karakter saya di dalam cerita ini, di dalam plot ini. Dan kalau kita bicara mengenai bersinar, ada banyak ayat di mana Tuhan menghendaki kita untuk bersinar, dan saya mau bacakan ayat-ayat itu. Let's go through this together. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Amin. Ayat lain, Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yesaya 49 ayat 6b. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 13 ayat 47b. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. 1 Tesalonika 5 ayat 5a. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadi saya bacakan cepat. Kalau saudara mau go through the verses again, boleh play lagi, catat ayat-ayatnya, aminkan setiap ayat ini. Kenapa Tuhan mau kita jadi terang? Tertulis di ayat-ayat itu. Karena kita ada di dalam jalan cerita sebuah rancangan kejadian keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan dari awal. Ini plot yang paling keren yang pernah ada di muka bumi, dan kita ambil bagian di situ. Firman ini bahwa kita adalah terang akan terus jadi kekuatan kita untuk melawan setiap tipuan iblis. Mungkin kita ini adalah seperti gandum-gandum yang tadi tumbuh di antara ilalang. Kita ngalamin nih yang namanya himpitan, tekanan yang gak ada habisnya, bertubi-tubi terus. Secara mental ya, secara fisik iya, tuntutan dari berbagai pihak, kanan kiri. Ada banyak banget tipuan-tipuan iblis yang terus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hidup kita, lewat perkataan orang, lewat pemikiran. Come on, you only live once. Ya kan, hidup kan cuma sekali. Kenapa mesti mikir susah-susah? Dan kadang omongan ini saudara, kalau kita lagi penat ya, pikiran kita lagi jenuh, omongan ini bisa masuk loh. Iya ya, hidup cuma sekali, ya ngapain saya pusing-pusing, senang-senang aja. Itu tipuan. Saudara bukan jadi karakter antagonis di sini. Saudara jadi terang, harus harus awake, harus sadar. Kadang ada FOMO nih gitu. FOMO ini jadi beban berat banget ya, terutama buat generasi ini. Stres gimana ya, ketinggalan terus gitu. Saya ketinggalan, si itu udah keduluan ini, si itu udah keduluan ini. Saya baru punya idenya, saya telat lagi, ketinggalan terus. Fear of missing out gitu ya. Kadang orang bilang cuma sedikit aja, gak apa-apa lah, kamu kan juga masih hidup di dunia, masih hidup dalam daging, atau sebentar aja lah. Banyak banget tipuan iblis itu kayak panah-panah nyerang kita. Tapi saudara ingat, kita sinarnya, kita yang jadi superhero-nya di sini, yang jadi protagonisnya, yang jadi hamba-hamba yang punya ladang itu, yang tahu ujungnya kita yang akan menang. Saudara menang melawan semua tipuan-tipuan itu. Panah-panah itu bisa saudara tangkis. Saudara ingat selalu firman-firman Tuhan. Baca terus, itu yang jadi kekuatan. Mengampuni. Oke Tuhan. Banyak banget ini orang bikin saya sakit hati. Saya udah sakit hati sesakit-sakitnya, tapi ingat 70 kali 7 kali. Oke, berusaha taat, berusaha tetap kuat. Kadang kita tahu loh, hal yang benar yang harus kita lakukan itu apa menurut firman Tuhan. Posisi kita di dalam Tuhan, di dalam the kingdom of heaven, di dalam kerajaan sorga ini apa. Tapi kadang ini ada musuh yang besar banget yang kasih benih ego di dalam kita. Ego ini saudara, ini yang harus kita buang. Ini yang jadi penghalang kita melakukan firman Tuhan. Kita harus melatih diri kita, harus dilatih. Gak mungkin ego ini bisa tersingkir gitu aja dengan kita cuma menjalani hidup seperti mesin apa adanya, berputar kayak turbin gitu terus. Enggak, dengan sengaja. Oke, ego, now you face me.
Saya anak Tuhan, saya punya firman, saya mau hentikan semua serangan dari ego ini. Ego yang bikin kita berpikir, aduh image nih, image gitu ya. Perasaan orang lain mah nggak tahu perasaan saya kayak apa. Ego yang menghalangi kita untuk mengampuni, ego yang menghalangi kita untuk relate ke keluarga, ke teman-teman, ego yang menghalangi kita untuk minta maaf. Ini harus kita buang. Kenapa kita harus latihan ini? Karena saudara udah tahu endingnya. Nanti di kerajaan sorga, peran saudara itu bersinar terang seperti matahari. Ini harus dilatih, nggak bisa dari sekarang kita santai-santai apa adanya aja kayak gitu, nanti tahu-tahu bersinar. Nggak ada cerita kayak gitu, itu harus dilatih. Jadi ini seperti mendorong kita untuk kita terus berlatih agar kita tahu, selalu semangat win your battle. Menangkan peperangan saudara di diri saudara sendiri, di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam keluarga saudara, dalam pertemanan saudara, di tempat kerja saudara, dalam pelayanan saudara. Saudara menang bersama Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan sebuah kata ini sebelum kita berdoa. Ini kalimat yang ada di dalam Matius 13 yang Tuhan Yesus bilang bagi kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang berkuasa yang kami dengar pagi ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman ini bicara, Roh Kudus kerjakan di setiap hati. Kami mau buka mata hati, kami mau buka telinga kami mau pegang ini Tuhan, firman ini bersama Engkau. Kami menang atas segala tipuan-tipuan iblis di akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kami menang, tapi sinar kami Tuhan, itu akan memberkati, menginspirasi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh tertarik untuk datang sama kami, untuk ngobrol sama kami, untuk tanya kami apa rahasia kekuatan kami, sehingga kami bisa memuliakan Engkau, kami bisa cerita tentang Engkau kepada orang-orang lain juga. Terima kasih Tuhan, kami mau aminkan firman pagi ini dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam devotion pagi ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.